Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Selasa ya Selasa 22 Februari 2022. Hari yang cukup melelahkan, turunnya lumayan tapi sudah mulai ada pantulan dan closingnya pun juga masih bagus. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, sebelum kita masuk ke IHSG, saya ada pengumuman dulu ya. Ini buat teman-teman yang pengen bergabung atau pengen join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret, silakan bisa simak video ini. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung, tinggal cek video di channel cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Maret 2022. Teman-teman silakan bisa simak aja infonya dan nanti bisa mendaftar melalui form yang ada di deskripsi. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret, bisa cek video ini di channel cuan-cuan saham ya. Video yang ini lalu ikuti instruksinya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini juga masih oke, 12,828 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini malah net buy besar banget. Ya bukan banget sih, cuman masih besar juga, masih konsisten juga seperti kemarin-kemarin. Asing total hari ini net buy 855 miliar itu totalnya ya, dan di pasar regulernya 727 miliar sendiri, dan di pasar nego ada net buy 128 miliar. Kalau kita lihat juga seluruh bursa itu semuanya koreksi regional. Ini isunya juga perang lagi ya, Rusia sama Ukraina. Dan ya memang walaupun akhirnya juga ada perlawanan di market kita, cuman memang harus merasakan volatilitasnya dulu. Bahkan yang lain pada lebih parah ya, kayak Tokyo, Hong Kong, terus juga Singapura tuh turunnya lebih dari 1% semua. IHSG hitungannya strong kalau menurut saya, bahkan dia juga masih uptrend dan flow asingnya juga masih bagus. Masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, masih ada Arto, ini hari ini MVP ya, 238,3 miliar, lalu MTEK 87,3 miliar, BBRI 66 miliar, Harum 44,2 miliar, Inco 43,7 miliar, Telkom 41,9 miliar, KLBF 37,3 miliar, BBNI 32,7 miliar, INDF 31,7 miliar, Cepin 31,6 miliar, Bank Mandiri 30,7 miliar, Astra 27,9 miliar, Adaro 24,7 miliar, Excel 21,7 miliar, dan BBYB 21 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual oleh asing, ada Unilever 45,6 miliar, S Hardware 31,9 miliar. Ini Unilever padahal kalau baru krisis harusnya dia paling defensif, tapi malah koreksi terus ya. Bukalapak 15,5 miliar, BTPS 13,2 miliar, BBTN 10,7 miliar, MNCN 8 miliar, INTP 4,3 miliar, ASA 3,6 miliar, SMGR 3 miliar, BSDE 2,7 miliar, dan Akra 200 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini dia naik turun 0,59%. Terakhir candle kemarin memang sudah ada tanda-tanda kurang enak ya. Dan satu hal yang saya perhatikan ketika market baru bull, itu kadang candlenya mau gimana pun bisa digas terus. Kayak contoh di sini. Ini ya, di sini nih tanggal 7 Oktober, kalau teman-teman lihat 7 Oktober ini kan udah nggak enak ini candlenya. Candlenya nggak bagus, tambah posisi di resisten. Nih, posisi di resist, candlenya reject nggak bagus. Cuman habis itu apa ya, karena dia baru arahnya bullish ya digas terus ke atas gitu. Nah, ini kebetulan juga market posisinya juga baru bullish, artinya trennya jelas dan arahnya ke atas.
Cuman memang kemarin tuh candlenya kurang bagus. Ada aksi take profit lah. Ini candlenya shooting star dengan shadow yang panjang, artinya tekanan jual lumayan tinggi di 6926 dan potensinya ada dua, ya tetap sama ya. Kalau potensi memang kalau nggak naik ya turun. Dan ya ternyata hari ini memilih untuk turun dulu. Saya kira juga IHSG bakal hijau sendiri kayak kemarin, beda dari yang lain. Cuman ternyata hari ini juga dia nggak kuat, akhirnya koreksi dulu. Koreksinya masih sehat, tidak ada masalah sama sekali. Sempat volatil pagi-pagi sampai dalam ya. Ini dua skenarionya. Pagi-pagi volatil, koreksinya sampai dalam, bahkan jebol support 1 ke support 2. Cuman waktu sesi 2 mulai ada tarikan dan closingnya masih bagus berada di support 1. IHSG tidak ada masalah sama sekali selama dia tidak patah uptrendnya ini. Ini kan garis warna biru ini kan ada sebuah uptrend channel ya. Dan selama IHSG tidak patah uptrendnya, saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Kecuali besok dia patah uptrend, lower low, nah itu baru kita siap-siap reversal seperti itu. Cuman selama dia masih dalam uptrend, bahkan nanti kalau berhasil bikin higher high lagi, itu ya every red adalah kesempatan untuk beli. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Nah, saya pengen ngecek intraday apakah ada divergent ya di sini. Dan sebenarnya kalau kita lihat ada, ntar kita pakai satu hari dulu aja. Kalau di daily sih masih belum terbentuk, cuman kalau kita pakai 4 jam deh. Tadi agak bias 1 jam ya. Nah, ini ada potensi kurang enak untuk candle 4 jam ya IHSG. Ada potensi IHSG bisa membentuk bearish divergent di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Nih. Kalau misalkan bisa sampai golden cross dan dead cross dan valid untuk koreksi, itu bakalan berefek kalau yang namanya divergent tuh. Mungkin dia bisa sampai ke sini 6790-an lagi atau 6780 bisa juga seperti itu. Jadi tetap sama, batasi resiko aja. Cuman harusnya kalau memang market mau dibikin bullish, besok pasti dijagain tuh. Tapi kalau memang besok koreksi dulu, ya udah kita ikutin aja karena itu market selalu benar. Yang bisa kita lakukan hanya jaga resiko, jaga psikologis dan jaga modal tuh. Untuk sekarang support masih sama karena closingnya masih oke ya. Ini support satunya ada di sini sekitar 6870 sampai 6860 dan sekarang closingnya di 6860 sesuai view kemarin yang saya sampaikan di sini juga ya. Dan support 2-nya ada di sini sekitar 6800-an. Cuman dia sampai 6820 doang, kena trendline lalu rebound. Nah, IHSG bakalan bagus kalau dia berhasil higher high. Nih ya, high-nya kan terakhir di sini 6927. Kalau misalkan IHSG higher high, saya rasa target akan sama ke warna hitam ini. Tuh. Tapi kalau misalkan IHSG gagal higher high, ada potensi dia bisa reversal juga. Jadi mungkin ke depan kita wait and see dulu. Bukan wait and see sih ya, cuman kita lihat beberapa pergerakan ke depan karena ini mulai ada apa ya. Ya kita lihat dulu aja kira-kira mungkin sampai minggu ini kira-kira arahnya bagaimana. Cuman kalau misalkan kita melihat dari flow asing itu tidak ada masalah sama sekali sih. Asingnya masih terus konsisten masuk ke market kita. Beberapa saham-saham juga belum sampai ke targetnya kok untuk si big cap ini seperti itu. Tapi itu yang jelas tetap batasi resiko aja karena hari ini juga big cap pada koreksi. Oke, itu untuk IHSG. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli oleh asing dulu. Beberapa udah kita bahas, jadi nggak usah kita bahas lagi. Saya pengen coba cek apa ya, Inco coba kita bahas. Oke, hari ini Inco naik 1,22% dengan volume yang tidak terlalu besar, cuman dia strong ya, marketnya merah, dia hijau sendiri. Inco juga sudah berhasil menutup gap. Ini kan kemarin ada gap di sini ya, 4970. Hari ini high-nya udah sampai 48. Hari ini high-nya udah sampai 5000, lalu ada reject. Bagus, dia juga sudah turun lalu naik lagi. Nah, saya pengen ngecek intraday-nya apakah turun dulu baru naik atau naik dulu baru turun. Dan ternyata kalau kita lihat bentukannya dia ini turun dulu 22 Februari dari sini berarti ya. Ini pakai candle 5 menit, 22 Februari dia turun dulu, lalu double bottom, baru ada inflow yang bagus dan akhirnya dia naik. Saya rasa bagus untuk si Inco ini ya.
Nih, selama dia nggak jebol 4930, arahnya bakalan lanjut ke atas untuk si Inco. Kenapa 4930? Karena kalau misalkan dia jebol 4930 ada potensi double top. Top 1, top 2. Dan kalau dia jebol mungkin bisa pullback sampai 4900-an lagi. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol 4930, bisa aja besok barangkali dia mau bikin penan ya. Misalkan kayak gini, itu bisa juga atau gimana nanti. Tuh. Yang penting batasi resiko dulu aja di 4930. Support terdekat sini juga 4950 sampai 4930. Lalu setelah itu supportnya ada di 4900. Kalau dilihat dari volume candle yang ini ya, saya rasa berat kalau sampai 4900 lagi. Karena apa? Ya pasti yang beli di sini bakal jagain harga sih. Kecuali yang beli di volume besar ini keluar juga ya, itu baru bakalan kurang bagus. Katalis juga masih oke, harga nikel juga masih gila-gilaan dan semakin gila. Tuh. Dan untuk arah kalau misalkan besok menguat ya, berarti Inco bakal menguji resisten selanjutnya di 5100 sampai 5170. Ini ada resisten selanjutnya. Kalau berhasil breakout baru bakalan cakep banget untuk si Inco ini. Nah, saya pengen ngecek juga untuk downtrend channelnya apakah ketemu sesuatu. Oke, sepertinya belum ya. Jadi saya rasa besok arahnya ke sini nih. Nah, dia bisa ke 5100-an kalau lanjut menguat seperti itu. Cakep, katalisnya masih oke juga untuk si Inco ini. Kita lihat dalamnya. Nah, ini kebetulan belum keluar karena saya bikin kontennya ke awal 5:30 ya. Cuman kemarin juga bikin konten malam-malam belum keluar juga. Nggak tahu nih Stockbit kenapa ini. Saya pakai RTI bisnis aja. Saya cek dalamnya, hari ini asingnya bagus. Terus juga terjadi peak akumulasi. Jadi artinya flow hari ini oke, cakep. Seperti itu. Batasi resiko aja, kalau masih punya barang bisa hold, kalau belum punya barang, kalau pengen entry cari area yang bagus untuk entry. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek Telkom yang hari ini koreksinya lumayan juga ya. Oke. Hari ini Telkom turun 1,60% dengan volume yang ada. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi pas di rata-rata. Kalau kita lihat sisi bagusnya adalah Telkom ini berhasil menutup gap. Kemarin kan dia sempat bikin gap yang lebar ya, dari 4280 loncat ke sini dan belum tertutup sampai akhirnya hari ini dia tertutup. Memang ini bukan breakaway gap dan lain sebagainya, ini common gap kalau menurut saya. Jadi potensi tertutupnya itu besar dan setelah dia kena resist di 4500 akhirnya dia koreksi menutup gapnya. Nah, closingnya Telkom pun juga oke ya, dia closing di atas gapnya, artinya bisa digunakan untuk support 4280 sampai low hari ini 4250 itu support saat ini, dan selanjutnya support kuatnya ada di 4150. Kalau buat main panjang, investasi dan lain sebagainya, Telkom nggak ada masalah sama sekali selama dia tidak jebol 4150 seperti itu. Kemarin dia cuma kena resist doang, lalu akhirnya pullback ke bawah karena ini memang resist kuat juga ya. Ini adalah konfirmasi Telkom untuk menjadi uptrend di tren besarnya seperti itu. Bahkan ya kalau misalkan dia mau sampai 3200 lagi pun Telkom ini masih bagus karena bisa inverted head and shoulder. Cuman saya rasa kalau Telkom sampai 3200 lagi itu lucu sih, marketnya bakal koreksi dalam seperti itu. Jadi saya rasa masih ke atas arahnya untuk si Telkom ini. Kemarin memang ada bearish divergence ya, ternyata indikator ke bawah sedangkan harganya ke atas, akhirnya koreksi udah selesai. Nah ini bearish divergence lagi, indikator ke bawah, harga ke atas. Mungkin dia mau tes 4150, jadi kita lihat dulu aja. Cuman selama tidak jebol 4150, Telkom masih oke. Untuk resisten masih di 4460 sampai 4500. Dan untuk kalau breakout bakalan cakep banget. Kita lihat dalamnya juga flow masih oke, tidak ada masalah sama sekali. Ini nggak perlu kita cek hari ini, nggak masalah. Ya saya cekin deh. Saya cekin pakai RTI bisnis hari ini Telkom asingnya oke, dan saya lihat ini adalah normal. Top satunya big akumulasi, cuman selanjutnya kayaknya normal akumulasi sih kalau menurut saya. Jadi so far masih bagus, asingnya pun juga masih bagus, dan kalau kita lihat di sini ya, ini nggak ada masalah sama sekali sih untuk si Telkom ini. Cuman koreksi wajar lah. Mungkin dia mau ke MA50 bisa juga sampai 4200-an. Seperti itu. Ya intinya itu aja kalau menurut saya, selama nggak jebol 4150 Telkom masih oke. Untuk Telkom, lanjut coba kita cek Cepin yang hari ini naik 4% ya. Ayam-ayaman juga hari ini cukup menarik. Dari Cepin, Java juga bagus.
Nah, kita cek blue chipnya ayam aja si Cepin ini. Mungkin karena sudah lama koreksi ya. Oke, hari ini Cepin naik 4,35% dengan volume yang sangat besar. Nggak sangat sih, ya intinya volumenya besar dengan candle yang solid juga. Bagus. Cepin ini terakhir dia sudah breakout garis terakhir ini ya. Saya bikin downtrend channel, di sini dia breakout, naik kena resist lalu akhirnya koreksi lagi. Cuman bagusnya dia nggak nyungsep lagi di bawahnya garis warna biru ini. Artinya ya cukup menarik dan saya pengen coba tarik Fibonacci, siapa tahu menemukan sesuatu. Oke, nggak, agak offset ternyata. Jadi mungkin potensinya adalah double bottom untuk si Cepin ini. Kalau Cepin lanjut menguat, target resisten terdekatnya dari sini 6125 sampai 6100. Ini ya, di sini dia ada resist 6100-an. Di sini juga ada neckline sebelumnya, area 6100. Dan kalau berhasil breakout itu juga bukan area biasa, 6100 itu area cukup kuat di kotak warna pink ini. Kalau misalkan dia berhasil breakout, target selanjutnya ada di sini 6550. Dan kalau berhasil break 6550, Cepin baru bagus. Tuh, karena dia ada potensi membentuk uptrend karena berhasil double bottom, dia reversal seperti itu. Untuk support terdekat masih sama di sini ya, sekitar 5700-an. Jadi cukup menarik juga untuk si Cepin ini. Tinggal dilihat dulu aja untuk besok apakah dia langsung break atau turun dulu. Cuman kalau support yang lebih dekat ada di 6000 sampai 5950. Tuh. Nah, sekarang kan dia di 6000, artinya belum close, belum breakout ya. Berarti support terdekatnya masih 5950. Lalu support 2-nya di 5750, sedangkan resistennya di 6100 sampai 6150. Seperti itu. Batasi resiko aja. Dilihat dalamnya. Nah, hari ini masih belum muncul. Saya pakai RTI bisnis lagi aja. Hari ini Cepin terjadi lebih ke normal akumulasi kalau menurut saya. Cuman flow-nya bagus. Ini top net buyer-nya ZP, BK, RX, CS, AK. Dah itu broker-broker Avenger lah. Sedangkan yang jualan YP, SK, LG, NI, YU, CC, GR dan value-nya kecil-kecil. Jadi saya rasa menarik untuk si Cepin. Tinggal batasi resiko aja kalau pengen masuk. So far saya lihat ayam-ayaman poultry ini cukup menarik ya. Untuk hari ini ada flow yang masuk, termasuk Java juga. Untuk Cepin, lanjut coba kita cek Indosat. Yang hari naik juga. Oke, Indosat hari ini naik 5,91% dengan volume yang besar. Menarik karena volumenya besar, dia juga rebound dari supportnya ya. Sempat struggle di support tapi berhasil reversal. Nih, dia juga kalau pakai pattern kecil sudah ada higher low, higher high. Ini kan dia low, high, lower high, low, high, higher low, breakout, artinya dia sudah higher high. Harusnya sih area 5600 sampai 5650 udah jadi support intraday-nya. Nah, sekarang Indosat naik sampai ke resistennya di 5800 sampai 5850. Sebelumnya kan ini support ya, di sini dia inverted cup handle. Ini ada cup, lalu ini ada handle, kemarin breakdown, lalu turun sampai targetnya. Akhirnya dia naik dengan volume yang besar. Ini bagus saya rasa. Arahnya pun juga ada potensi ke atas untuk si Indosat, dan kalau kita lihat dia juga sudah breakout dari downtrend channelnya. Next resisten kalau misalkan besok dia lanjut menguat ya, itu ada di sini sekitar 6000 sampai 6150. Tuh, kalau misalkan dia break lagi baru ke sini 6400 sampai 6450. Dan kalau berhasil break 6450, saya rasa gap bisa tertutup. Serius. Kenapa? Karena ada potensi double bottom. Walaupun targetnya tidak setinggi itu, cuman kalau dia udah break 6400, Indosat bakalan jadi uptrend lagi. Seperti itu. Dia reversal dari downtrendnya. Seperti itu. Bagus volumenya juga. Kalau kita lihat juga ternyata ada bullish divergence yang kuat ya. Ini indikator ke atas, sedangkan harganya cenderung ke bawah. Jadi hari ini ada volume. Nah, kalau misalkan besok ada merah, saya rasa bisa dicicil untuk beli. Support terdekat ini 5700-an, lalu setelah itu di 5600, baru support krusialnya di sekitar 5400. Selama nggak jebol 5400, Indosat bagus seperti itu. Atau kalau misalkan dia mau pullback, siapa tahu mau ke 0,618-nya, nah itu dia bisa ke sini. Sekitar 6100 sampai 6075 target dari si Indosat ini. Lihat dalamnya, kemarin belum menarik flow-nya. Di sini sempat dikumpulin lalu ada buangan lagi. Dan kita lihat hari ini asingnya net buy. Kalau kita lihat pakai RTI bisnis, bagus, terjadi big cenderung normal akumulasi untuk hari ini. Saya ngeceknya pakai RTI bisnis ya, karena ini belum muncul di Stockbit.
Jadi ya oke. Kalau menurut saya cakep. Batasi resiko aja. Untuk Indosat, lanjut coba kita cek LPPF. Nah, ini sesuai view ya, on track juga dan ganteng walaupun volumenya sudah susah untuk bikin volume besar. Oke. Terakhir kemarin saya bahas di YouTube LPPF di sini ya, 18 Februari ini ketika dia breakout dari Symmetrical Triangle. Sempat saya call juga di grup cuan-cuan saham. Nah, LPPF ini cukup menarik sebenarnya. Pertama dia masih uptrend ya, setelah dia downtrend parah secara ya. Ini memang saham lipo ya kayak gini nih. Dia koreksi dari 22.000 sampai 900 rupiah. Itu apa nggak bayangin yang HK di pucuk ini gimana itu rasanya ya. Mungkin sudah menyerah ya kalau belum cut loss sampai sekarang. Itu pernah saya hitung kalau nggak salah minusnya hampir 1000%, 95%. Nah tuh artinya kalau misalkan teman-teman punya modal 10 juta itu tinggal 500.000 kalau masih nge-hold ya, nyangkut di atas ya, semoga nggak ada yang di sana. Nah setelah itu LPPF bottoming di sini 800-an dia bottoming lalu mencoba naik dan sekarang LPPF masih uptrend dan melanjutkan uptrendnya lagi. Katalisnya juga bagus banget. Bukan banget sih. Katalisnya juga bagus, dia berkali-kali buyback. Kalau nggak salah ada 2 kali buybacknya LPPF ini, atau sekali, correct me if I'm wrong. Dan yang jelas kalau dari tren masih sangat oke LPPF. Di sini dia naik karena bullish flag, lalu di sini dia koreksi, membuat pattern koreksi, terakhir mantul dari tren lainnya dan sekarang sudah breakout dari koreksinya si LPPF. Terakhir di sini patternnya Symmetrical Triangle ya, dia breakout pada tanggal 18 Februari, lalu menguat 21 Februari dia breakout dari downtrend channelnya dan 22 Februari dia sudah breakout juga. Ada banyak potensi di LPPF. Yang pertama Symmetrical Triangle, cuman ini udah hit dari targetnya ya. Ini bisa kayak gini. Atau kalau misalkan penan ya bisa setinggi tiangnya. Nah, ini kalau misalkan penan kayak gini. Udah kena target juga dari penannya. Kalau Symmetrical Triangle juga sudah kena targetnya. Lalu pattern yang kedua itu ada potensi dia membuat yang namanya inverted head and shoulder, dan ini harusnya sudah valid juga seperti ini. Nah ini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanannya. Nah sudah berhasil breakout juga dan sudah menguat. Kalau dari inverted head and shoulder targetnya ke sini. Tuh, sampai 5100. Itu kalau dari inverted head and shoulder. Nah, satu pattern lagi yang saya paling suka skenarionya, semoga aja hit ya. Itu adalah bullish flag besar di sini nih. Ini kan flag ya. Dan itu adalah pattern continuation, targetnya setinggi tiang benderanya. Dari sini sampai ke sini. Kalau flag tuh tariknya dari breakoutnya. Nah, sampai 6.400. Cuman itu semua hanya potensi. Nanti untuk dalam perjalanan tetap harus kita update seperti itu. Jadi ya kita lihat aja nanti. Yang jelas LPPF ini gapnya masih banyak di atas. Jadi kalau misalkan teman-teman seorang gap investor, nah itu bakal menarik banget LPPF nih. Ini 5.400 ada gap. Habis itu di sini 7.800 ada gap. Kayaknya ada satu lagi yang tinggi, saya lupa di mana ya. Nah, ini siapa tahu menutup gap di sini 21.000. Nah, tapi kalau ini kayaknya exhausting gap kalau nggak salah ya. Tuh, yang jelas kita lihat aja nanti perjalanannya karena tetap perlu diupdate juga untuk si LPPF ini. So far untuk sekarang PR-nya hanya satu, yaitu breakout high-nya ini ya. Ini kan high-nya 4790, resisten terakhirnya dia, bukan resisten terakhir sih. Kalau dari uptrend-nya ini resistennya dia, last high-nya itu 4790. Nah, kita bisa cari target pakai Fibonacci juga selain dari chart pattern tadi. Bentuknya bisa kayak gini. Ini low-nya 3520. Nah, nih ke sekitar 5570. Tuh. Deket-deket lah sama target flag-nya ini. Nah, kalau kita tarik dari sini pas ya. Kalau dari sini agak jauh. Seperti itu. Ya, saya rasa selama tidak ada yang aneh-aneh dari LPPF, areanya masih ke atas selama trennya tidak berubah ya. Tuh, jadi kalau misalkan ada merah, kalau teman-teman pengen entry bisa dimanfaatkan buat entry. PR-nya satu doang. Breakout 4.700 sampai 4.800. Dah itu aja. Kalau itu berhasil break, saya yakin bakalan kencang. Cuman so far sudah bagus closingnya dan sudah validasi juga. Untuk support sekarang di sini sekitar 4.400 sampai 4.300. Tuh, siapa tahu kayak BBNI
dia kena resistensi ini dulu, terus habis itu koreksi ke sini. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk beli, baru swing high lagi. Tuh, nggak ada yang tahu juga ya. Atau siapa tahu besok dia langsung kejar restoran, langsung breakout, atau misalkan dia kayak gini bisa juga breakout dulu. Ini kan resist ya. Di sini dia breakout, habis itu baru pullback, baru naik. Nah, gini bisa juga. Tinggal kita lihat nanti gimana skenario-nya. Cuman so far saya rasa arahnya masih ke atas untuk si LPPF. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, ini juga flow-nya semakin ganteng kemarin akhir-akhir ini ya. Dan kalau kita cek, ini belum muncul ya. Saya cek pakai RTI bisnis. Hari ini pun juga terjadi big akumulasi. Sama, AK sama BK juga yang ngambil. Jadi saya rasa ini bakalan bagus. Yang beli big akumulasi AK sama BK, 3 broker doang yang ngambil besar hari ini. AK, BK, XA, sedangkan yang jualan ini kalau menurut saya retail banget sih. YP, ZP, CC, DH, PD, CS, KK, NI, CP, KI, karena value-nya kecil-kecil. Yang jelas itu tetap sama, batasi resiko aja. Tetap batasi resiko, walaupun view-nya sebagus apapun, tetap semua bisa terjadi di market. Asik. Untuk LPPF, lanjut coba kita cek yang dijualin asing hari ini. Apa nih yang kita bahas nih? Coba kita cek BBTN ya. Dia turunnya lumayan 3% sendiri. Oke. BBTN hari ini turun 3% dengan volume yang ada kalau saya lihat ya. Lebih besar dari kemarin, cuman nggak terlalu besar. So far sebenarnya BBTN ini turunnya masih sehat juga. Tuh. Kenapa? Karena dia masih belum jebol dari ini, setelah dia breakout belum nyungsep lagi, seperti itu. BBTN jeleknya kapan? BBTN jeleknya kalau dia jebol 1740. Kenapa? Karena dia bakalan lower low. Cuman kalau misalkan dia turun sampai ke sini, sebenarnya masih ada skenario bagus juga kalau dia turun sampai sini ya, 1685 ini, karena dia bisa aja bikin inverted head and shoulder. Seperti itu. Cuman so far untuk sekarang supportnya adalah 1740. Itulah slow-nya dia pas juga dengan downtrend channelnya ini yang garis warna hijau. Tuh. Kalau misalkan dia jebol 1740, support selanjutnya ada di sini. Sekitar 1720 sampai 1680. Seperti itu. Lebih baik wait and see dulu aja. Candle hari ini agak kuat ya. Kalau besok nggak ada coveran ya saya rasa bakal lanjut koreksi untuk si BBTN seperti itu. Untuk resist masih sama di sini 1800-an sampai 1815. Dan sayang banget kemarin dia nggak berhasil breakout ya. Saya kira kemarin di sini dia berhasil break flag. Walaupun breakoutnya itu candlenya itu nggak bagus dulu nih ya. Kalau teman-teman lihat BBTN ini kan breakoutnya di 8 Februari yang garis warna hijau ini. Dia kan terpotongnya 8 Februari. Ya enggak sih. 8 Februari dia closing masih di bawah. 9 Februari. Nah, ini kan malah pin bar ini, bearish pin bar untuk 9 Februari atau inverted hammer. Intinya nggak bagus lah. Tuh, setelah itu dia turun, naik lagi, baru akhirnya koreksi lagi. Jadi kayak masih bias aja breakoutnya. Karena kalau yang namanya breakout resisten krusial itu harusnya candle bagus, volumenya bagus. Tuh. Jadi ya batasi resiko aja karena dia juga belum berhasil break high di 1815. Tuh. Seperti tadi kalau mau masuk bisa dilihat ketika nanti ada pantulan. Nah, dilihat dalamnya kemarin sempat diakumulasi, lalu terakhir ada buangan. Cuma kalau kita lihat buangannya kecil sebenarnya, dan kalau kita lihat hari ini saya pakai RTI bisnis terjadi lebih ke distribusi ini. Normal cenderung small, cuma yang ngambil retail banget sih ini. Value-nya kecil-kecil soalnya YP, YU, EP, DH, DR, NI, LG, KK, XC, DX. Tuh. Sebenarnya mereka juga bisa jadi bandar juga. Cuman kalau dilihat dari sifatnya, bentuknya, value-nya kecil-kecil, jadi saya rasa ini adalah retail. Tuh. Batasi resiko aja. Ini juga ada EMA 50 ya di 1730-an ini. Besok bisa dilihat ketika kena di sana. Seperti itu. Itu untuk BBTN. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Nah, ini beberapa MNC mini gorengannya MNC pada koreksi ya. Saya pengen coba cek agro aja deh. Apakah ini peluang untuk dibeli ataukah ancaman? Asik.
Oke, hari ini agro turun 4,28% dengan volume yang besar. Kalau kita lihat ya, terakhir kemarin dia breakout pada tanggal 18 Februari membentuk sebuah pattern cup and handle. Dia break dengan volume yang besar, lalu habis itu 21 Februari tidak berhasil higher high, dan akhirnya hari ini dia turun. Closingnya sebenarnya masih oke dalam toleransi ya, karena area neckline-nya agro itu di sekitar 1460 sampai 1440, dan hari ini dia closing masih di 1455. Ini juga bisa jadi potensi yang bagus, bisa jadi dia retest neckline kalau misalkan besok naik seperti itu. Nah, kalau kita cek intraday cukup menarik, ternyata dalamnya sudah mulai ada coveran ya. Kalau pakai 1 jam, kalau pakai 15 menit sama aja, ini juga sudah ada coveran di support. Jadi saya rasa agro arahnya bagus. Agro bakalan bagus lagi kalau dia berhasil break di sini 1490 sampai 1500. Ini kan ada neckline ya, bisa jadi double bottom. Kalau dia berhasil break, saya rasa bisa melanjutkan penguatan ke 1550 lagi, dan kalau break 1550 baru ke 1600 ke area resistennya seperti itu. Cuman agro ini kalau menurut saya dia sampai 1400 pun masih nggak ada masalah sama sekali loh. Kenapa? Karena mungkin bisa aja dia, ya nggak juga sih, neckline-nya beda soalnya. Nggak jadi. Kalau agro kemarin sampai 1600 sih, siapa tahu bisa gini ya, shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Cuman sayangnya dia cuman sampai sini. Jadi saya rasa besok bisa wait and see ketika di sini 1450. Kalau mau cicil resikonya kecil, tinggal pasang stop loss aja kalau ternyata besok dia nyungsep lagi ya. Karena memang agro ini saat ini trennya masih turun dengan kuat seperti itu. Kalau posisi uptrend kayak gini sih nggak usah stop loss, nggak masalah. Kalau turun tambah cicil lagi. Tapi kalau udah posisinya koreksi kenceng, volumenya besar, nah lebih baik lihat-lihat dulu aja kalau ada merah-merah seperti itu. Batasi resiko aja. Selama nggak close di bawah 1430, saya rasa agro masih oke. Tuh, tapi kalau close di bawah itu ya batasi resiko. Dilihat dalamnya, masih belum muncul. Saya tetap pakai RTI bisnis. Dan beberapa memang digitalan pada koreksi ya hari ini. Bank mini. Oke, hari ini lebih ke distribusi sih kalau menurut saya. Normal cenderung small distribusi. Tuh. Pagi-pagi sebenarnya bagus agro, cuman sayangnya waktu closing ternyata volume buangannya cukup besar ya. Tapi kalau kita lihat volumenya yang besar tuh di volume cover kok. Tuh. Ini ya. Nah, ini yang buangannya besar lalu sudah ada coveran. Bentar. Kita ke candle lebih kecil deh biar kelihatan. Nah, ini volumenya masih buangan, tapi setelah itu sudah ada coverannya. Kita lihat dulu aja besok konfirmasinya. Yang jelas kalau break 1475 bagus, tapi kalau jebol 1440 agro bakalan jelek seperti itu. Itu bisa digunakan buat patokan angkanya tadi. Itu untuk agro. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Nah, memang kalau marketnya baru kayak gini, yang jalan ya saham-saham kecil-kecil ya. Kita cek Java aja deh. Sebenarnya yang menarik ada Doit, cuman sudah sudah pernah kita bahas ketika dia reversal dan sekarang belum ada retrace, jadi sudah kurang oke buat yang baru mau entry. Nah, kita cek Java aja. Ini cukup menarik kalau menurut saya TA-nya. Oke, ini menemani Cepin tadi ya. Cepin juga naik kuat, Java juga lumayan. Hari ini Java naik 3,48% dengan volume yang besar juga. Candlenya lumayan bagus dan closingannya pun sudah saya rasa bagus. Dia valid reversal kecil lah, short term reversal. Kenapa? Karena dia berhasil higher high di sini. Di view kecilnya, time frame kecil. Jadi kan ada double bottom ya, bottom 1, bottom 2. Kemarin sempat diuji, cuman turun lagi dan hari ini sudah berhasil breakout. Jadi saya rasa kalau misalkan besok Java turun ke sini 1600, itu adalah kesempatan untuk buy. Bahkan kalau misalkan dia ke 1600 besok ya, ada potensi Java bisa bikin yang namanya inverted head and shoulder. Di sini shoulder kiri, lalu ini adalah headnya, lalu kalau dia turun itu bakal jadi shoulder kanan. Tuh, target naiknya jelas bakal lumayan. Tuh, jadi selama Java tidak jebol 1600, saya rasa sekarang arahnya sudah ke atas. Cuman apakah besok sudah pasti pullback? Ya nggak pasti juga. Siapa tahu dia besok langsung naik ke sini, bisa juga ya. Jadi tinggal kita lihat aja besok. Nah, bigger view-nya Java ini sebenarnya kemarin kurang oke kalau kita lihat. Kalau saya lihat,
karena saya melihat ada potensi yang namanya descending triangle. Ini ya, descending triangle. Dan kalau misalkan dia sampai breakdown, targetnya bakalan lumayan. Nih, bisa sampai ke 840. Cuman pattern tanpa konfirmasi itu masih potensi ya, dan ternyata kalau kita lihat hari ini malah ada pantulan coveran dengan volume yang besar. Jadi mungkin Java bisa juga menguat dulu ya, bahkan dia bisa juga breakout downtrend channelnya itu bakalan bagus banget tuh. Cuman so far nggak usah muluk-muluk dulu, kita target Java ke downtrend channelnya dulu aja, garis warna merah ini. Nah, misalkan area sini ya sekitar 1700-an. Nanti kalau misalkan dia berhasil break dengan volume yang besar dan closing di atas, itu baru bakal bagus banget. Java bakalan cakep kalau dia berhasil break 1785 ini. Karena pertama dia sudah valid breakout descending triangle-nya, tapi ke atas ya, bukan ke bawah. Karena descending triangle itu juga bisa 50-50. Kalau breakdown ke bawah memang targetnya seperti tadi, tapi kalau breakout ke atas dia bisa ke atas juga. Dan konfirmasinya adalah setelah break 1700 harus break 175, 1785 sampai 1800. Kalau break 1800 ada potensi double bottom. Ini bottom 1 lalu bottom 2 dengan target saya rasa dia bisa ke 2000-an seperti itu. Jadi cakep saya rasa untuk si Java ini ya. Dan yang saya suka adalah dia ada bullish divergence. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada bullish divergence ya si Java dari sini. Sebelumnya juga sudah ada bullish divergence. Ini kan dia indikator naik. Di sini harga ke samping. Akhirnya ada pantulan. Lalu setelah itu dia turun lagi. Nah, di sini juga sama. Indikatornya naik. Sedangkan harganya ke samping. Jadi saya rasa ada potensi penguatan untuk Java. Tinggal kita cek aja. Yang jelas kalau break 1700, break 1800, Java bisa buat swing panjang kalau menurut saya. Seperti itu. Bagus TA-nya. Untuk support tadi 1600-an ya, support 1. Untuk support 2-nya di 1560 sampai 1550. Itu support krusialnya. Selama nggak jebol itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau untuk resist pertama di sini 1660, lalu setelah itu 1700, baru 1800. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Kalau kemarin terjadi volume buangan ya, untuk buyer side-nya pun juga kurang oke setelah kemarin dikumpulin di sini. Cuman saya cek pakai RTI bisnis untuk hari ini. Flow-nya lebih ke akumulasi ini. Kalau yang top satunya di sini hari ini small akumulasi, dan setelah itu normal akumulasi. Saya rasa normal cenderung big tuh. Cuman brokernya bagus yang beli hari ini dibandingkan yang jualan ya. Jadi saya rasa potensinya oke untuk Java bisa naik. Tinggal batasi resiko aja. Selama nggak jebol 1600 harusnya arahnya ke atas untuk Java ini. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Buat yang mau join grup cuan-cuan saham juga tinggal cek nanti ya di time frame di awal, bakalan saya bikin time frame-nya. Silakan teman-teman cek aja. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.